ridho, saya yakin Allah pasti ridho. Dan sulit menemukan sosok seperti itu. Akhirnya itu dari lisan tiba-tiba saya terima. Besoknya beliau pulang lagi ke Kairo karena harus melanjutkan studi S1-nya. Saya pulang ke Muallimin ke Majalengka. Bertemu lagi 2 tahun berikutnya lulus Muallimin untuk menikah. Hanya 2 kali kami bertemu. Alhamdulillah hari ini menjadi insya Allah pasangan mudah-mudahan sehidup sesurga, mudah-mudahan Allah takdirkan 23 tahun kami berumah tangga. Dan ini yang hari ini insya Allah akan saya coba bagi. Barangkali kehidupan tiap kita berbeda, tapi akan ada satu titik yang sama, bahwa kalau kita dilandasi karena niat yang baik atas ridho orang tua, pasti Allah berikan jalan terbaik pula. Itu yang paling penting. Akan saya buka pertama, mengapa kita harus menikah. Akhwatilah semua, ibu-ibu ya, Ibu Persisri, Masya Allah, terima kasih Ibu sudah mendukung, bersinergi dengan anak-anak ya, adik-adik saya di pimpinan wilayah Pemudi Persisri. Sebuah dukungan yang luar biasa. Kalau bagi kami itu di Pemudi dulu, kalau udah didatangi ibu-ibu tuh, aduh, kalau di Sunda mah regret tuh gitu ya. Apalagi ada akang, AA ya, ada juga orang tua itu kayaknya tuh hidup kita tuh lengkap gitu ya. Karena memang Persis itu sebuah keluarga besar. Kita saling bersinergi, saling mendukung ya, semua kegiatan kita bekerja sama, dan itu Masya Allah luar biasa ya. Hari ini meski mohon maaf Ibu ya, bukan bermaksud untuk menggurui, karena hari ini memang porsi tempatnya saya untuk ingin sharing, jadi ingin saya coba sampaikan terkait mengapa jadi kita harus menikah. Secara kajian psikologi, perempuan maupun perempuan atau laki-laki akan kita ada di tahap ya, kalau laki-laki ada di fasenya fase ihtilam, artinya sudah balik. Kalau Abdullah Nasih Olwan itu membagi pendidikan seks berdasarkan usia, itu ada fasenya tamyiz, itu di fase 7 sampai 10 itu dia fase sudah harus membedakan, diajarkan ya. Ini 7 10 itu kalau kata Abdullah Nasih Olwan harus belajar untuk menundukkan ya pandangan. Sudah mulai. Lalu kemudian diberikan pendidikan bagaimana meminta izin ke orang tua, tidak boleh masuk ke kamar pribadi orang tua dengan sembarang, itu sudah mulai diajarkan. Baru mulai masuk 10-14 namanya fase murahaqah. Ini sudah mulai diajarkan bagaimana kemudian dihindarkan dari hal-hal yang ya mengaburkan pandangan atau dari hal-hal yang tidak baik. Nanti masuk fase ke ada adolescent, ini sudah mulai siap untuk di fase menikah. Fase ihtilam di 14-16 tahun. Fase ini nanti kita akan lalui. Mau tidak mau ya, anak dia mulai berkembang, bertumbuh, berkembang, akan ada fase, mohon maaf, dia sudah bisa mereproduksi sperma. Artinya keinginan untuk, mohon maaf ya, berhubungan seksual itu ada. Perempuan ini terakhir kan ya, sebagai tanda baliknya seorang perempuan itu ditandai dengan sudah haid, artinya dia sudah siap untuk dibuahi. Coba bayangkan di fase ini orang tidak mau menikah, ini harus disalurkan. Dan di Islam hanya cara satu-satunya yang menghalalkan proses itu hanya melalui menikah. Tidak ada cara yang lain. Di satu sisi mau tidak mau dorongan ini muncul, lalu muncul child free lah, larangan kemudian buat apa menikah, bahaya. Makanya mengapa kalau kita lihat di media sosial hari ini ngeri, pemerkosaan, pelecehan seksual, nauzubillah. Mengapa? Karena dorongan sudah ada ya, wadahnya ya ditahan, gak boleh begitu. Nanti tunggu sudah mapan, nanti tunggu sudah ya misalnya ya S1, S2, nanti tunggu sudah begini. Inilah yang jadi ya konsep dasar kita, mengapa kita harus menikah. Mau tidak mau. Makanya nanti kalau Abdullah Nasih Olwan ada fase setelah adolescent itu di 16 ke sana, ia belum siap ya untuk menikah. Sudah usia di matang, sudah boleh menikah, tapi belum ada kemampuan. Makanya nanti al-ba'ata itu ya, ya ma'syarul sabab ya syabab man istata'a minkum ya, ketika dia sudah bersiap untuk al-ba'ata, sudah siap untuk berhubungan seksual, falyatajawaz, maka menikahlah begitu. Kalau tidak mampu, dia harus menjaga dirinya dengan saum, karena dialah kemudian menjadi cara
dia menjadi aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dia bisa menahan, ya mohon maaf ya, kemaluannya dari melampiaskan ke hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ini bagian pertama yang harus jadi bagian ya konsep dasar dari kita. Mengapa di Islam disyariatkan untuk menikah? Makanya orang yang menolak untuk menikah, ya faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang menolak ya sunnahku, yang tidak mau menikah, mengikuti pemikiran-pemikiran modern hari ini, buat apa kita menikah? Mending kita memilih sendiri, mandiri, tidak perlu mengurus suami, tidak perlu melahirkan anak, ripuh ya kalau di Sundanya, ngapain kita sibuk-sibuk ya begituan, mending sendiri. Maka kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan bagian dari umat ini, sudah tidak relevan, tidak cocok dengan konsep di Islam. Jadi kita samakan dulu pemikirannya. Menikah bagian dari sunnah Rasulullah, berarti ketika kita berikhtiar menikah, kita sedang mengembangkan, kita sedang melestarikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, ada dalam Islam, dalam psikologi ya, bahwa manusia itu dia apa? Ada faktor rekreasi seksual pada manusia. Menikah itu bukan hanya sekedar untuk mengembangkan, melahirkan keturunan, ya, untuk hanya sekedar berhubungan seksual. Bagi manusia ya, kita ya sebagai manusia berakal begitu ya, kita diberikan ya hal-hal yang lain selain itu. Beda dengan hewan. Hewan kalau ketika dia berhubungan seksual, dia hanya untuk melahirkan keturunan, udah, tanpa memandang dan memikirkan faktor-faktor yang lain. Sementara manusia berbeda. Kita ada faktor-faktor lain selain itu, ya, faktor tanggung jawab, mencari ketenangan, begitu. Nanti ada hal-hal yang lain. Nah, inilah kemudian yang membedakan pula mengapa menikah menjadi disunahkan, begitu. Kemudian berikutnya, nah, makanya dalam Islam kita kemudian diajarkan disunahkan untuk melakukan mengikat dalam sebuah pernikahan yang disebut sebagai mitsaqat ghalidhah. Jadi menikah itu dalam Islam itu bukan hanya semata-mata dia kontrak sosial ya, hubungan antara laki-laki dengan perempuan, nanti kita akan begini, nanti kita akan begitu. Kemudian juga bukan hanya sekedar partnership yang dilaksanakan melalui sebuah lembaga pendidikan ya, bukan hanya sekedar itu. Dan jangan menganggap pernikahan juga sebagai beban, jangan. Pernikahan bukan hanya sebatas kita mencari pasangan, ada hal lain. Tadi makanya tujuan dari pernikahan itu kita mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Nah, nanti yang jadi pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan agar tujuan dari pernikahan itu terwujud dengan sempurna? Maka ada yang harus kita persiapkan. Nah, diantaranya barangkali yang terpenting adalah persiapan spiritual dan mental. Bukan harus berkorban, harus susah, mending jangan nikah. Tidak begitu konsepnya. Jangankan menikah, tidak menikah aja masalah banyak. Justru kita harus mau berbagi. Pernikahan membuat kita mau berbagi beban, bukan beban. Mau berbagi beban. Hanya nanti kita cari pasangan yang seperti apa agar bisa berbagi beban ini sebetulnya. Jadi hari ini yang barangkali menemukan permasalahan dalam pernikahan atau melihat orang lain banyak kok, jadi ngeri kok yang lain mah gitu pernikahannya. Insya Allah sejatinya tidak selalu demikian. Karena ya memang faktanya, nah ini yang kenapa harus persiapkan mental. Kita harus menghadapi ya fakta dari sebuah pernikahan yang terkadang memang tidak selamanya indah, tapi juga tidak selamanya ya buruk, tidak selamanya jelek begitu. Ini mah fluktuatif seperti ini mah ya, fluktuasi seperti ini mah tidak menikah juga banyak. Kita kadang sakit, ada senangnya, ada bahagianya. Hari ini kita sedih, esok kita tertawa. Hari ini kita urusan dilancarkan, besok harus bertemu dengan ya tantangan, bertemu dengan beban. Begitulah kehidupan ya. Tapi insya Allah ketika Allah jodohkan kita dengan orang yang tepat, kita akan bisa berbagi beban itu. Ketika sakit akan ada orang yang menemani ya. Ketika kita butuh bantuan ada orang yang akan meringankan gitu. Insya Allah ya, itu melalui pernikahan. Karena musuh terbesar manusia itu kesepian. Orang yang hari ini mohon maaf punya pemikiran buat apa nikah, sendiri juga udah cukup. Secara finansial saya sudah mapan ya, saya nggak butuh laki-laki
nyupir sendiri kemana-mana saya bisa, mampu begitu ya. Hari ini dia bilang begitu karena dia sehat, kondisi fisik prima ya. Nanti satu waktu kita akan tua, kita akan menua, melemah. Pada saat itu kita butuh pasangan untuk berbagi derita, berbagi baik senang maupun susah, berbagi cerita. Ini saya sakit pinggang, ini pusing dan lain sebagainya. Ada waktunya kita akan berbagi itu. Makanya hari ini gak akan terasa, nanti kita akan sangat kesepian, mohon maaf, ketika kita kemudian tanpa ya sudah dalam usia yang lansia, tidak ditemani anak-anak tercinta. Akan ada fase seperti itu. Dan itu hanya bisa diringankan melalui ya sebuah fase langkah kehidupan besar ya yang dihadapi manusia, yaitu menikah. Melalui menikah kita hanya akan merasakan bagaimana nikmatnya berbagi, hanya melalui menikah. Dan itu bahkan tidak bisa kita bagi dengan orang tua. Ini saya rasakan betul, ada hal-hal saya gak bisa cerita ke orang tua. Pemikirannya takut memberikan beban, orang tua takut banyak pikiran. Ke suami mah gak akan bisa kita menutupi hal-hal itu. Dari A sampai Z dia tahu. Kita yang depan ini, saya mungkin kalau depan tasyil tuh dulu yang sok heureuy katanya. Kata tasyil saya tuh kalau di depan tasyil tuh saya katanya serius orangnya. Teu apaleun, jadi gak tahu. Saya kalau di rumah kayak gimana, tanya ke suami. Kalau ya di rumah kayak gimana? Enggak, saya biasa ya. Suka humor ya, suka bahkan konyol ya. Hal-hal itu saya tidak buka ke publik. Bahkan orang tuh mungkin ada hal-hal yang tidak tahu. Dengan suami mah aduh, semua hal ia tahu. Kelemahan saya ia tahu, seperti saya tahu kelemahannya beliau. Tapi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, kita pakaian suami kita pakaian kita saling menutupi. Itu nikmatnya sebuah pernikahan ketika bertemu dengan jodoh yang tepat, insyaallah. Nah, pertama yang dipersiapkan, mohon maaf tadi ya, ini persiapan spiritual. Yang pertama ketika kita bismillah sudah bertemu dengan jodohnya, tapi nanti saya akan coba bahas. Tapi harus bersabar ya bertemu dengan ini. Gak bisa dipajukan, gak bisa diakhirkan. Kalau Allah belum ridhoi, mohon maaf, kita usia barangkali ya, kita sudah di usia agak rentan pun, kalau Allah belum pertemukan jodohnya, gak akan bertemu. Jadi konsepnya dari awal sabar, luruskan niat, dan mohon maaf ibu yang anaknya belum Allah pertemukan jodohnya, tolong bersabar, anak ibu bebannya lebih besar. Aduh, takut sih mama ya, umi kecewa, cuman tidak dikatakan. Beri dukungan, doa ibu itu menembus langit. Kita tentu tidak mau pernikahan yang asal-asalan ya. Kemudian mohon maaf karena tujuannya sejak awal kita salah ya menentukan niatnya, sehingga kita bertemu yang kurang tepat. Nauzubillah, waktu 1-2 bulan tiba-tiba kita menemukan masalah yang tidak bisa ya solusinya itu kecuali dengan perpisahan. Nauzubillah, kita inginkan kan pernikahan yang selamanya hanya dipisahkan dengan kematian. Pernikahan menjadi jalan kita ya menjalankan kebaikan ya, kemudian melaksanakan ketaatan. Kita kan maunya seperti itu. Jadi bersabar, mohon didoakan. Insya Allah kalau Allah sudah tetapkan waktu yang tepat bertemu dengan jodoh terbaiknya, pasti bertemu, insya Allah. Jadi yang pertama persiapan spiritual apa? Luruskan niat. Apa niat dan tujuan kita ketika kita menikah? Yang kedua, tadi yang saya jelaskan, cari ridho, restu dari orang tua. Jika ini kemudian sejak awal ya tidak kita cari, mohon maaf, takutnya ke depan ini akan jadi riak-riak dalam rumah tangga kita. Tidak sedikit kasus karena orang tua tidak ridho. Karena begini ya, mohon maaf, ini teteh-teteh di pemudi ya, akhwat fillah semua. Barangkali secara ilmu kita bisa lebih tinggi dari orang tua kita, tapi pengalaman orang tua kita ada namanya itu apa ya, kalau basirah itu ya, kadang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa lihat, ujung-ujung aja ini mah cocok, ini mah kayaknya enggak. Ikuti intuisi itu. Orang tua tuh suka lebih deep gitu loh, melihat itu. Jangan
jangan. Dan saya tidak pernah melakukan itu. Saya itu menjadi bagian dari pertimbangan saya dalam melakukan sesuatu itu selalu ridho orang tua. Terima kasih Kakak Doni. Karena saya yakin ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtul walidain. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua marah, tidak ridho, tidak senang, saya takutnya Allah pun demikian. Jadi luruskan niat, cari restu dari orang tua, mohon doanya, mudah-mudahan ini menjadi jodoh terbaik saya. Dari aspek persiapan mental, pahami realitas pernikahan yang tadi, yang tidak senantiasa manis, pasti ada pahitnya, itu harus dipersiapkan. Jadi jangan terbuai oleh drama Korea yang bertemu dengan seseorang dengan begitu romantisnya, terjatuh, lalu kemudian disanggah, ditangkap gitu ya, atau hal-hal romantis lainnya, seolah-olah pasangan hidup itu sempurna ya, ganteng, cantik, selalu mengerti ya, kalau sakit, lari ke apotek ya, cari, pokoknya mah ini sosok sempurna, gak akan ada. Makanya jangan, itu bohong ya, untuk hiburan sih boleh aja, tapi kalau kita berharap sosok sempurna seperti itu mah kayaknya ya jarang ya, jarang. Pahami realitas itu, siapkan, dan mohon maaf, ini persiapan mental ini pengaruh pola asuh di keluarga sangat besar. Saya nggak tahu dulu ya, waktu sekolah sanawiyah aja saya tuh udah punya kriteria suami, bukan pacar. Saya sudah suami. Cuman kalau sanawiyah mu'alimin lebih ke fisik. Pas mu'alimin bertemu dengan calon suami, saya sudah pertimbangannya tentang kedewasaannya, tanggung jawabnya. Sanawiyah tuh saya sudah gabung tuh jadi ibu, mohon maaf, saya sebelum dengan pemudi itu saya di Persistri. Sanawiyah kelas 2 saya sudah aktif di Tamhidul Mubalighat Persistri. Jadi peserta termuda usia 13-14 tahun tuh saya sudah di Persistri aktif jadi peserta termuda, jadi Mubalighat PD Persistri Kabupaten Bandung waktu itu. Jadi mungkin karena gaulnya dengan ibu-ibu yang nini-nini gitu ya, jadi pola pikir saya agak berubah. Orang tua didikan keras, bertanggung jawab. Saya kelas 3 SD sama ibu tuh sudah dikasih list masak. Jadi SD itu sudah pulang-pulang harus ke pasar, belanja ini, sore masak. Tidak ada waktu, mohon maaf, main. Saya berbeda dengan barangkali anak di usia waktu itu pada umumnya. Sempat marah, kok saya tidak diberikan kesempatan untuk seperti anak lainnya. Ada waktu main tapi tidak sebanyak yang lain. Kerasanya kapan? Ketika menikah. Ya Allah, ini kenapa saya dididik lebih dewasa? Kenapa didik bisa memasak sejak dini, bisa beres-beres rumah. Saya kelas 6 sudah diberikan uang bulanan rumah tangga itu oleh mamah tuh oleh saya yang mengatur. Mamah mah tahu beres, yang hari ini apa aja masak, ini mah ini pengeluarannya segini, cukup nggak? Itu mama. Oh ini manfaatnya kerasa pas saya menikah di usia yang barangkali masih relatif muda, 19 tahun. Ternyata pola asuh ini membangun mentalitas persiapan ini cukup besar pengaruhnya. Dan kemudian ya persiapan ilmu tentu saja. Nah, nanti barangkali ya Kang Ahmad yang akan banyak mengulas ini, kan nanti akan lebih banyak ilmu-ilmu tentang bagaimana persiapan pernikahan gitu ya. Kemudian persiapan fisik tentu saja, ya mohon maaf kita harus sehat, karena diantara salah satunya kita harus memberikan pelayanan terbaik ke suami kita. Dan persiapan materi. Tapi ini mah ya persiapan materi mah insya Allah nanti mengikuti sebetulnya. Pasti kalau Allah, ini ya keajaiban niat awal. Kalau niat kita baik, insya Allah Allah pasti meridhoi kita dan Allah pasti berikan jalan. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan di diri. Saya dulu nggak kepikiran nih nanti dari mana, karena waktu beres menikah itu bulan Oktober, Juli saya menikah. Oktober kami berdua saya melanjutkan studi ke Al Azhar. Dan ini ya positifnya, ibu saya kurang meridhoi saya untuk melanjutkan ke Azhar karena kelas 6 itu saya memang sudah bercita-cita ke sana. Allah berikan jalan melalui suami saya sampai kemudian ibu ridho, akhirnya saya bisa melanjutkan ke Azhar. Bukan hanya itu, saya punya partner di sana yang bisa berbagi ilmu, karena bagi saya beliau itu kayak kamus berjalan. Bi, ini artinya apa? Bi, ini apa artinya? Bahasa Arab beliau itu gini. Itulah diantara pertimbangan kenapa saya menikahi beliau. Jadi kalau orang lain sibuk kursus itu cari guru, saya enggak.
penting ridho ya, harus ridho ya, ajari saya ilmu ini, jadi beres kuliah, malamnya belajar, dan itu nikmat. Alhamdulillah. Ya mungkin masing-masing nanti ada ceritanya masing-masing, tapi versi saya seperti itu. Ada nggak pengorbanan dan ininya ya, ya hal-hal yang dirasa nggak enak banyak ya, namanya hidup di negeri orang, jauh dari orang tua, harus mikir buat bayar kosan, itu luar biasa tantangannya. Dua-duanya harus ujian, saya di kamar mana, beliau di kamar mana, nggak ketemunya nanti beres ujian, itu tantangan juga ya. Itu terkait persiapan materi. Berikutnya ya, nah ini ya elemen-elemen kedewasaan. Nah barangkali yang penting pula ini terkait mental. Nah ini barangkali nanti yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih salah satunya pasangan. Lihat barangkali satu ya, yang menjadi elemen atau tanda kedewasaan itu adalah terkait tanggung jawab. Ini barangkali bisa dilihat ketika kita di fase perkenalan. Silahkan ditimbang, dilihat, bukan sekedar fisik, tapi dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab misalnya ya dalam memenuhi janji, yang mohon maaf jangan terbuai oleh hanya sekedar kata-kata manis ya, itu mah nomor sekian ya. Dan tanggung jawab itu harus jadi nomor pertama ya dalam rumah tangga. Yang kedua, kemampuan dalam memecahkan masalah, apalagi pas mau masuk fase pernikahan. Qadarullah biasanya karena barangkali banyak yang difikirkan, jadi emosi itu mudah meluap-luap. Nah kalau orang yang sudah dewasa, dia kontrol emosinya bagus, nggak suka kalau ada menghadapi masalah itu tiba-tiba membludak gitu emosinya, dia bisa mengontrol itu tanda dewasa. Kemudian mengambil keputusan dan memikul resikonya. Orang yang dewasa, nah ketika dia memutuskan untuk menikah, ya wayahna gitu ya, maksudnya tanggung beragam resikonya. Ketika di 19 tahun saya menerima pinangannya, artinya saya harus bersiap menerima resiko, tidak seperti gadis-gadis di usianya yang bebas berkeliaran ya, malam-malam hangout dengan teman. Kita harus mau menahan diri. Ini ciri-ciri dewasa. Jadi harus dilatih, ini pun persiapkan. Berarti ketika kita melangkah ke jenjang pernikahan, artinya kita harus bersiap untuk berkorban. Berkeluarga itu artinya berkorban. Tapi percayalah, dari berkorban itu, kalau kita niatkan karena Allah, pahala insya Allah akan kita dapat dan bisa jadi jalan kita menuju surganya insya Allah. Kemudian kemandirian, cara di antara tanda atau elemen dewasa itu adalah kita sudah mandiri ya, mandiri secara finansial ya, mandiri dalam aspek-aspek yang lain, dan juga memiliki kecakapan sosial. Artinya kita bisa bergaul dengan yang lain ya, dengan keterampilan yang baik, tidak menyendiri tapi meyakini, kemudian juga memahami bahwa dia adalah bagian dari masyarakat dan bagaimana dia harus ya bermuamalah dengan masyarakat di mana ia tinggal. Kemudian berikutnya, nah ini proses penyatuan kembali. Pada dasarnya ya akhwat fillah, terutama barangkali yang belum ya Allah takdirkan memasuki jenjang kepernikahan, ketika Allah sudah takdirkan, sejatinya Allah sedang menyatukan kita kembali dengan belahan jiwa kita. Makanya di dalam surah An-Nisa itu min nafsi wahidah, kita itu pada awalnya itu adalah sosok jiwa yang satu. Lalu kemudian Allah pecahkanlah tuh dari jiwa yang satu itu, Allah pisahkan, dan nanti Allah akan satukan kembali. Ya makanya itu disebut sebagai min nafsi wahidah. Kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum. Allah menjadikan kamu itu dari ya kalian istri-istri kan dari jenis kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu artinya dari jenis yang sama, Allah tidak pisahkan. Agar nanti tumbuh katanya rasa kasih sayang, rasa cinta, ketenangan ya. Yang kemudian waja'ala lakum min azwajikum, lalu kamu dijadikanlah dari istri-istri kamu itu apa? Banina wa hafada. Dari pernikahan itu ya, dari penyatuan dua jiwa yang awalnya berpisah itu lahirlah anak, cucu-cucu. Inilah yang sesuai dengan tujuan Rasulullah, bahwa ia ingin nanti umatnya menjadi umat yang terbanyak ya, menjadi umat yang terbaik, umat yang terbanyak. Makanya kalau ada pemikiran child free, tidak mau memiliki anak, padahal Allah berikan kita kemampuan, Allah titipkan rahim itu kan, Allah tidak semata-mata ciptakan kalau tidak ada hikmah ya. Organ di tubuh kita
Ini Allah ciptakan karena ada fungsinya, termasuk ada rahim. Mengapa Allah ciptakan rahim? Rahim itu tempat tumbuh kembangnya janin. Berarti child free tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya buat apa Allah titipkan rahim? Di saat yang lain mohon maaf Allah uji ya, sulit sekali memiliki anak. Ini bisa, ya nggak mau. Allahu Akbar. Yang saya punya teman ya 11 tahun tuh, Masya Allah, penantian panjang di rumah tangga. Nah ini ya, fluktuasi di rumah tangga itu kadang-kadang ada hal-hal yang ya di luar dugaan lah. Tapi di sanalah indahnya sebuah pernikahan ketika dua-duanya sama ridho, tetap memegang teguh yang tadi mitsaqan ghaliza, bahwa ini bagian dari takdirnya. Sampai keluarlah kata-kata dari suaminya, kalau Allah ternyata belum menakdirkan kita memiliki anak, aku ridho. Hanya kamu yang aku miliki. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Jadi ada banyak pasangan, saya bahkan ada yang mengenal 30 tahun belum Allah karuniakan anak, tapi pernikahannya tetap mesra, tetap bahagia. Ini malah tidak mau. Justru di antara tujuan pernikahan itu kan untuk memperoleh keturunan, memperbanyak keturunan. Bukan hanya itu saja. Kemudian tugas sebagai orang tua mendidik keturunan menjadi apa? Keluarga-keluarga peradaban. Itulah tujuan Islam. Jadi kalau tujuan pernikahan Islam tidak cukup hanya membuat anak atau cucu itu soleh, belum. Harus keturunan. Generasi demi generasinya harus soleh, menjadi batu bata peradaban. Itulah keluarga Islam. Sejatinya seperti itu. Lalu kemudian, nah ini ya rahasia jodoh. Ini barangkali yang patut kita, memang di satu sisi kita harus menikah, tapi ya fakta yang lain ya, jodoh itu bukan hanya tentang kesamaan. Ya, jodoh itu juga bukan ya kemudian karena bukan hanya sekedar kesamaan lalu kemudian kita mencocokkan, tidak hanya sekedar itu. Kita akan temukan nanti faktanya ya, yang justru karena perbedaan itu nanti saling melengkapi, saling memperkaya. Dan jodoh yang tidak akan datang kalau Allah belum takdirkan datang. Ini yang harus sabar. Ada teman saya di Pemudi, mohon maaf usianya di 34 tahun. Sampai cerita curhat, saya bilang bersabar. Ada ketakutan ya, karena masyarakat barangkali karena di kita ya, kalau kayak di Bandung itu ininya kalau sudah 30 ke atas itu agak rentan. Ini luar biasa nih ya, tantangan, cobaan ini ya, ke mental tuh luar biasa. Padahal faktanya kita tidak bisa menolak takdir Allah jika belum dipertemukan. Sampai sudah menolak sana sini karena menurut pertimbangannya Dian asal belum cocok begitu. Belum cocok dalam arti saya lihat faktor agama, keriduan orang tua. Saya bilang gini, Teh, kalau orang tua belum ridho, Teteh tenang aja. Kecuali orang tua sudah ridho, insya Allah maju Teh, bismillah. Dan pada akhirnya bertemu di umur di 34. Bukan mohon maaf orang persatuan ya, tapi ya Allah itu dorongan ke istrinya untuk aktif di Pemudi Persatuan Islam itu luar biasa. Sebelumnya padahal yang datang itu pemuda Persis, bahkan mohon maaf sekali ya, dari Persis sudah punya suami, sudah punya istri, pengen nikah lagi dengan beliau. Itu ada seperti itu, tapi beliau tahan. Teh, janganlah, saya bilang. Teteh itu cantik, saya bilang. Insya Allah masih ada kursus yang lain. Saya bilang kalau bisa dapat yang single, mohon maaf ya, saya bukan ini ya, cari yang single aja. Silahkan. Ya, jangan buat perempuan lain marah dan kecewa atau sedih. Takutnya didoakan tidak baik, malah pernikahannya tidak bahagia. Saya bilang begitu. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki anak 3 dengan pernikahan yang luar biasa. Bertemu dengan jodoh terbaiknya, sama-sama cantik dan ganteng, anak-anaknya pun luar biasa. Jadi bersabar ya, kalau Allah belum takdirkan ya belum bertemu, nggak bisa. Qadarullah wa masyaallahu fa'ala. Kecuali kalau Allah takdirkan, ujian sekeras apapun, ya seberat apapun, tidak akan ada yang bisa menghalangi takdir Allah. Ya seperti itu. Dan inilah jodoh adalah cerminan diri. Seorang guru saya ketika di Mu'alimin pernah mengatakan, kalau kamu ingin dapat jodoh terbaik, jadilah pribadi yang baik, yang terbaik. Kita bercita-cita dapat suami calon ya sekaliber Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadilah Khadijah. Kita pengennya melambung tinggi, pengen A, B. Jodoh terbaik ya. Kalau belum bertemu dengan jodohnya, yuk sama-sama perbaiki dulu diri kita, kualitas diri kita, dengan harapan Allah akan pertemukan kita juga dengan jodoh terbaiknya. Kadang-kadang adil kata Allah,
Ya, ini suka nggak selaras dengan adilnya kita, tapi percayalah kalau Allah sudah takdirkan, pasti ada hikmah dan alasan mengapa demikian. Makanya kata Allah, al-khabithatu lil-khabithin, ya, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Pada dasarnya Allah akan berikan yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ini sejatinya turun berkenaan dengan Siti Aisyah, ya, akhwat fillah semua, berkenaan dengan hadisul ifki. Siti Aisyah itu sempat dituduh berzinah dengan Sofwan bin Mu'attal. Sampai turunlah ayat ini masih rentetan ayat itu. Gak mungkin, karena Rasulullahnya itu orang yang baik, tidak mungkin Allah jodohkan ia dengan yang buruk. Artinya apa? Siti Aisyah dibebaskan, ia adalah orang yang baik, oleh karena itu ia dijodohkan dengan yang baik, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hanya tolong dicatat, kadang jodoh itu cerminan diri, kadang jadi persis kayak kita, tapi kadang ada yang untuk melengkapi. Kitanya gini, kitanya pendiam, suami ya ngomong aja, misalnya kitanya humoris, suaminya serius, atau sebaliknya. Itu untuk melengkapi. Apakah itu jadi salah satu faktor perceraian? Bukan, justru saling melengkapi. Biar rame, dua-duanya rame, dua-duanya pendiam, atau anaknya nanti gimana, nggak bisa ngomong, bener. Jadi Allah tuh buat jadi saling melengkapi. Tapi kadang jangan lupakan, jodoh kadang jadi ujian. Lihat, Al-Quran memberikan isyarat bagaimana sempurnanya keluarga Ibrahim. Ibrahimnya saleh, Siti Sarahnya saleha, punya istri yang lain, Siti Hajar juga saleha. Tapi Allah uji juga bagian yang lain. Lihat Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuhnya Masya Allah saleh, Nabi Lutnya saleh, istrinya ya, istrinya talehat, ya, istrinya khianat, ya, atau dua-duanya. Seperti siapa? Siapa yang dua-duanya kafir? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahabnya kafir, istrinya Ummu Jamil sama musuh terbesar Islam. Ya. Allah buat kadang-kadang ujian seperti itu. Untuk apa? Untuk menguji kesalehan Nabi Nuh, Nabi Lut, akibat istrinya. Dan berhasil keduanya melewati itu. Atau seperti Siti Asiyah, ia sangat soleha, Masya Allah, sampai ya kemudian Allah janjikan dibangun surga ketika ia di bawah tekanan ujian suaminya, si Fir'aun. Tiap disiksa datang malaikat memperlihatkan gambaran surga di langit. Rabbi bnili, ya, katanya wahai Allah, katanya wahai Tuhanku, bangunkan untukku min indik, ya, dari sisimu, baitan fil jannah, rumah di surga. Tiap disiksa, ringan siksaannya karena diperlihatkan ya oleh Allah kebahagiaan surga. Kadang begitu di rumah tangga, dua-duanya baik, kadang saling melengkapi, kadang cobaan justru dari pasangan. Sejauh mana kita bisa bertahan, menegakkan perintah Allah, menjauhkan ya dari kalimat meskipun ini halal tapi abghad, ini paling dibenci oleh Allah. Ia bertahan menjadikan rumah tangganya sebagai bagian perjuangan dakwah. Kadang seperti itu. Jadi harus gimana tuh kriteria nih? Kita kriterianya di menjelang terakhir ya. Jadi dalam memilih pasangan pastikan fazfar bidzati din, taribat yadak. Agama boleh kita pilih, kecantikan boleh, wajar. Yang dilihat pertama dari pasangan, naluriah kita manusia pasti ganteng, ada ser gitu ya, dari mata turun ke hati, wajar, gak apa-apa ya, manusiawi ya. Lihat kedudukan, lihat orang tuanya, lihat ininya, wajar ya. Atau lihat hartanya, orang berada, boleh. Tapi dari ketiga ini pilih agama ya, pilih agama. Kegantengan mohon maaf tidak akan abadi ketika bertemu. Sama-sama saya dulu kurus loh, nggak begini saya. Sekarang ini Masya Allah membesar ya. Dulu kami sama-sama berdua itu ideal lah ya, postur tubuh ideal ya, sedang masa-masa itu ya, masih usia muda. Suami saya juga sama, tapi bersamaan dengan ya perjalanan waktu kita berubah, rambut pun tiada ya suami, tapi saya masih cinta ya. Ya saya pun membesar, pasti akan ada perubahan. Apa kita mau cerai gara-gara perubahan itu? Tidak kan ya, tidak ada yang tahu. Mohon maaf
kecelakaan atau lain sebagainya, tiba-tiba ada kecacatan fisik dalam dirinya, apa kita mau berpisah gara-gara itu? Tidak kan? Kayak ke materi itu tidak mungkin kita selalu ada di atas, pasti ada waktunya kita ke bawah. Nah ini pernikahan di sini kesiapannya, ujian mental. Kita sedang ada, kita sama-sama menikmati itu, tiada, mari kita berjuang bersama. Dan itu nikmat insya Allah. Itu nikmat. Kedudukan, namanya kedudukan, mohon maaf, hari ini kita akan ada di atas, jadi pimpinan, tapi jangan terlalu betah. Jadi pimpinan sejatinya berat. Kenapa berat? Kita akan ditanya, sudah apa ya, kewajiban apa yang sudah kamu jalankan, apakah amanah ini sudah kamu tunaikan, apa yang sudah kamu sampaikan ke anggota. Makanya aneh kalau ada orang betah jadi pimpinan, itu aneh. Tuh itu berat sekali, berat. Kadang kita hari ini jadi pimpinan, esok jadi anggota biasa, ente aja. Jalani itu sebagai roda perputaran yang biasa terjadi pada guliran takdir manusia. Dengan begitu, bahagia hidup kita. Ada di atas, kita dihormati, kita jaga baik-baik. Jadi di bawah tidak masalah. Toh ada waktunya seperti itu. Kalau sudah ada penerimaan begitu, hidup kita bahagia. Nggak akan ada penyakit mental ya, insya Allah lebih bahagia. Yang paling penting, pilih agama. Dia yang akan menyelamatkan. Yang orang yang mengamalkan agama, pasti dia akan membuat kita bahagia. Dia akan takut zalim terhadap istrinya. Kenapa? Karena dia takut mengkhianati ilmunya. Dia takut nanti dihisab oleh Allah Ta'ala. Pasangan yang didasari karena ketakutan kepada Allah, berdasarkan ilmu agama yang dimilikinya, inilah pernikahan yang insya Allah akan bahagia. Akan bahagia. Dan terakhir, ya, nah kalau sudah idza ja'akum, katanya man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau kamu sudah datang, ternyata sudah waktunya Allah takdirkan bertemu dengan jodohnya, ternyata syarat tadi terpenuhi tuh, yang agama, ya, pertimbangkan. Tapi boleh nggak ditolak nih? Kalau ada yang datang, tahu kita, agamanya bagus, tapi aduh hati kita nggak seret, boleh nggak menolak? Boleh, syarahnya boleh. Islam itu yang fleksibel. Hanya kalau berdasarkan pertimbangan tadi, Allah sudah berikan arahan, meski boleh, pertimbangkan lagi. Jangan-jangan tidak akan datang yang seperti ini. Pertimbangkan lagi. Meski boleh, tapi pertimbangkan lagi. Karena fadfar bidzati din taribat yadah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Nanti kita akan sama-sama diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu teman-teman. Alhamdulillah, materi yang disampaikan sama Teh Dian ini sangat membuka ya gitu ya, membuka khususnya mungkin yang memang belum menikah gitu ya dan sedang ikhtiar juga mencari jodoh gitu ya, bertemu dengan jodohnya. Insya Allah tadi sudah disampaikan banyak terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan baik dari segi spiritual, fisik, mental dan lain sebagainya. Mungkin di sini kita akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita buka dulu 3 orang penanya. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada, bisa dilanjutkan ya Teh. Baik. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, boleh. Panitia boleh bertanya. Panitia semuanya. Silakan. Pengalaman pribadi. Assalamualaikum Teh Dian, saya Ilma. Kebetulan ini relate sekali dengan yang saya alami sekarang. Tadi kan ada tentang rahasia jodoh. Jodoh itu di tangan Allah dan akan datang pada waktunya. Nah, ada apa? Kita tampung dulu ya Teh, biar nanti biar bertanya dijawab berbarengan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang lagi? Yang belum menikah boleh bertanya nih. Kalau yang udah nikah boleh bertanya. Kalau
Kalau nggak ada wakilin anak ya. Oh, iya boleh. Ayo dong. Ayo kesempatan bertanya. Vira, terima kasih. Siang. Oke, satu penanya lagi. Oke, silakan dari sebelah kanan. Bismillah, izin bertanya, Reza. Baik, Sayang. pertanyaannya sudah ada 3. Nanti sesudah ini akan dijawab, dan kalau ada yang ingin bertanya disiapkan juga ya. Saya coba untuk merangkum dari pertanyaan 3 penanya. Dari Teh Ilma di sudut sebelah kiri gitu ya. Bertanya tentang kedudukan jodoh ini seperti apa. Lalu dari Kak Eka di tengah bertanya terkait dengan pertimbangan finansial ini gitu ya, apalagi mungkin sekarang ada generasi sandwich ya Teh ya. Generasi sandwich ini ya, jadi karena saya kaum Gen Z ya, jadi sekalian menjelaskan gitu ya. Jadi generasi sandwich ini adalah generasi yang sebenarnya dia mungkin secara finansial sudah stabil, tapi dia tuh di atasnya punya lapisan-lapisan nih, ada dia harus menanggung kebutuhan rumah tangga untuk orang tuanya gitu ya. Jadi misalnya dia punya gaji, terus dikasih nih sama orang tuanya list, kamu harus bayar listrik ya, kamu harus bayar ini ya. Jadi uangnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi harus dibagikan untuk keluarganya gitu. Itu generasi sandwich ya. Jadi selanjutnya pertanyaan ketiga dari sudut sebelah kanan dari Kak Syafira bertanya, ini kayaknya pertanyaan pamungkas ya di pagi hari ini. Bagaimana tips dan trik menemukan jodoh impian? Karena itu juga pertanyaan saya Teh. Oke, silakan Teh, boleh dijawab. Baik, bismillah. Ya, pertanyaan pertama dari Teh Ilma. Jodoh itu termasuk takdir apa? Jodoh, lahir, kematian, rezeki itu jodoh yang takdir ya, takdir Allah sebelum masa azali. Jadi sudah ditentukan jauh sebelum kita dilahirkan, itu sudah Allah tentukan. Oleh karenanya tadi Allah akan datangkan si jodoh itu di waktu yang menurut Allah itu telah tepat. Makanya ikhtiar, nah nyambung dengan pertanyaan terakhir, ikhtiar yang bisa kita lakukan itu apa? Takdir itu meski sudah ditentukan, kita punya doa. Ikhtiar itu di bawah takdir, tapi doa di atas takdir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Doalah, berdoalah kepada Allah. Ini sedikit ya, dahulu ketika saya di 2 tahun menunggu kita fase kita bertemu lagi kembali untuk ke jenjang pernikahan, kami berdua berikhtiar dan tidak lupa berdoa. Saya tidak pernah berdoa untuk dijodohkan dengan yang namanya Haris Muslim. Saya berdoa gini, ya Allah, seandainya Haris Muslim adalah jodoh terbaik saya, maka permudah jalan saya. Jadi kita minta ke Allah diberikan jodoh yang terbaik. Sembari tadi, karena Allah siapkan yang baik untuk yang baik, jadilah kita pribadi yang lebih baik. Di fase kita menunggu jodoh kita, dawamkan amalan sunnah, jadikan itu wasilah kita berdoa, ya Allah, saya ingin menjadi hamba terbaik-Mu, berikan saya pun jodoh yang terbaik. Saya insya Allah akan berikhtiar memperbaiki diri dengan amalan ibadah saya, dengan akhlak saya. Semoga dengan demikian jadi wasilah saya menemukan jodoh terbaik saya menurut-Mu. Kadang-kadang gini, kita ingin ke si Anu nih ya, hati itu sudah, tapi nggak Allah pertemukan aja gitu. Kadang begitu. Kenapa? Karena Allah persiapkan yang lain yang menurut Allah, menurut ilmu keadilannya Allah, ini nanti yang terbaik untukmu, yang ini bukan yang itu. Nah itulah makanya rahasia jodoh. Meski hati kita terpaut dengan
dengan seseorang, ih kenapa ya susah sekali bertemu, tapi tiba-tiba ketemu aja ujung klop aja. Nah itulah bagaimana kemudian cara Allah. Makanya hati itu, Masya Allah rahasianya begitu deep ya. Dia tiba-tiba perubahan di hati itu, tiba-tiba apa ya, berubah dengan drastis dan dahsyat karena Allah bermain di sana. Begitu jadi kekuatan doa. Awali dari diri untuk ingin selalu ya berubah ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan cari lingkungan yang baik. Dapat jodoh yang baik ya, yang tentu saja ya di lingkungan yang baik. Kita ingin jodoh yang baik, yang soleh. Kerjaan kita malam-malam nongkrong di kafe sampai jam 2:30. Tahajudnya enggak, begadang. Mau dari mana ikhtiar dapat jodoh terbaiknya? Carinya ke masjid yang sholat subuhnya. Datang ke masjid sholat subuh, keker tuh. Siapa yang sholat subuhnya paling depan ya? Pemuda Persis misalnya. Siapa? Belum menikah. Syaratnya itu dulu ya. Yang cari yang belum menikah, jangan cari sudah menikah. Cari yang belum menikah. Masya Allah, oh ternyata sholat subuhnya selalu paling depan. Pan ulah anu nikah, Ustaz. Bahaya ya. Cari yang masih single. Jadi lingkungan kita cari biah yang thayyibah, yang baik. Ya kalau ingin jodoh yang baik, carilah lingkungan yang baik, pertemanan, circle yang baik. Insya Allah Allah permudah jalan kita mencari jodoh terbaik, jodoh impian. Jadi harus dicari ikhtiar segenap kemampuan. Bahkan mungkin bila diperlukan minta bantuan teman, carikanlah saya kenalan kamu yang kita tahu teman ini circle-nya, pertemanannya oke. Orang pertemanannya di orang-orang yang cerdas, yang soleh gitu ya. Cari minta bantuan, gak apa-apa. Adapun nanti kalau Allah belum takdirkan, oh berarti sabar lagi tuh. Insya Allah Allah berikan nanti ganti dari yang lain. Begitu ya, seperti itu. Adapun untuk yang pertanyaan kedua dari TK terkait persiapan finansial menghadapi pernikahan, jelas penting. Pernikahan itu butuh perencanaan. Selain dari takdir, tadi seperti Ustaz siapa tadi dari Ustaz Agus ya, beliau sampaikan tetap butuh perencanaan, tetap butuh manajemen. Pernikahan itu tidak boleh asal-asalan. Terlepas dari keinginan itu tentu saja harus ada. Karena ketika tidak ada kita menyalahi sunnahnya, tapi kita butuh perencanaan. Manajerial itu penting, termasuk kalau bagi saya mohon maaf, makanya penting mengkomunikasikan itu sebelum kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Bahwa saya punya keluarga yang harus ditanggung, punya ibu yang kebetulan mohon maaf barangkali ada kondisi-kondisi ayahnya telah wafat sehingga tanggungan ibu ada di saya. Saya pun punya adik yang harus disekolahkan menurut akang, AA atau siapa abang. Bagaimana perlu keterbukaan ya sebelum kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Terlepas ya itu ya tadi, Masya Allah, terima kasih ilmunya ya. Saya baru dengar tuh generasi sandwich. Saya mah agak-agak gini ya kalau yang kayak gitu. Tapi kalau child free saya agak ya belajar lah begitu. Seperti itu. Jadi penting. Tadi makanya kan persiapan mental, spiritual, termasuk kesiapan dari aspek finansial pun tetap penting. Harus di apapun ya sejatinya juga harus dipertimbangkan ya. Seperti itu barangkali ya secara singkatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan di termin pertama sudah terjawab semua. Mungkin dari Tata ada lagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 15 menitan. Boleh bertanya. Oke, satu ada lagi dari sudut kanan dan tengah mungkin. Oke, boleh silakan Teh. Perkenalkan diri ya. Ada di posisi kan sekarang usia 26 tahun. Jadi tadi yang sempat dibahas sama Tegian juga, jadi udah mulai tuh didorong-dorong gitu untuk kayak sok atuh cari, sok atuh ikutan ini ta'aruf apa segala macam gitu kan. Nah sebetulnya kan tadi ya kalau misalkan yang namanya jodoh itu kan maksudnya emang
tertulis. Jadi kayak gimana sih cara menyikapi kita sebagai anak, sebagai adik, sebagai itu buat menyikapi perkataan-perkataan yang itu sok atuh cepet atuh gitu, sok atuh. Itu kan kadang kayak bikin kita sedikit terpressure gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan tuntutan-tuntutan. Kayak mungkin kalau dari orang tua udah mulai ada kekhawatiran, tapi gimana cara menyikapinya itu sih teh. Nuhun. Assalamualaikum. Boleh teh. Buat siapa sih? Menikah. Selanjutnya sudut tengah boleh. Sudut ini. Nah iya ini mau menikah. Ya, pertanyaan saya juga sebagai seorang ibu 18 tahun. Pertanyaannya, bagaimana meyakinkan anak zaman sekarang, karena dia itu dari usia SMA aja gitu, kelas 1 kelas 2 tuh sudah bilang gini, ayah bunda jangan paksa aku menikah muda ya gitu. Kenapa? Maksudnya kalau memang jodohnya gitu kan, kadang saya bilang jangan bilang begitu, ntar kalau Allah takdirin nikahnya lama gitu, kalau emang udah ditakdirkan ada jodoh ya ini nggak, pokoknya jangan paksa aku dulu gitu. Bagaimana cara meyakinkan, karena anak sekarang kan mungkin yang dilihatnya, padahal kita sebagai orang tua sudah memberikan yang model contoh, walaupun kita tidak sempurna gitu kan, dilihat nih ayah bunda menikah ya, maksudnya baik-baik saja walaupun tidak sempurna gitu kan. Mungkin anak sekarang melihat di luaran sana yang menikah tuh ternyata oh banyak sesuatu yang tadi Gina udah sampaikan gitu kan, ada sesuatu yang mencemaskan dia mungkin kan. Jadi harus mempersiapkan diri itu yang terlalu ideal kalau saya bilang mah. Lulus SMA belum, tapi udah mikir harus S1, S2, harus bekerja seperti ini gitu kan. Bagaimana untuk meyakinkan anak biar maksudnya meyakinkan menikah itu tidak harus ideal yang terlalu ideal banget, karena kan tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir apakah ada dari yang paling belakang teh Pani, silakan. Luar biasa ya antusiasnya, udah di pagi hari ini saya semangat banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan, tentang seksual, masalah pubertas kepada anak-anak. Sedangkan saya sendiri, anak saya baru mau mulai menginjakan pubertas gitu. Sekarang umur 11 tahun. Jadi dari Tegian sendiri caranya seperti apa? Mudah-mudahan bisa di contek buat kita semua. Terima kasih. Kan biasanya barengan. Baik, alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. Saya coba untuk rangkum pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan dari Teh Maudi bertanya bagaimana cara menyikapi gitu ya omongan gitu ya dari orang sekitar, baik keluarga ataupun mungkin teman juga, terkait dengan kapan nih nikah, kapan gitu ya. Terus yang kedua adalah pertanyaan dari Bu Anis terkait dengan cara meyakinkan gitu ya, meyakinkan anak bahwa pernikahan itu bukan satu hal yang harus dikhawatirkan gitu ya. Lalu yang pertanyaan terakhir dari Teh Pani, bagaimana cara memperkenalkan anak di masa pubertas kepada anak gitu ya. Baik, mungkin itu pertanyaan Teh. Baik, yang pertama Teh Maudi, Masya Allah ya, ini peserta cukup jauh ya, sama-sama dari Bandung, Masya Allah.
terkait bagaimana menyikapi ucapan-ucapan barangkali negatif ya. Kita pandang negatif karena ungkapan-ungkapan seperti itu sejatinya akan menambah tekanan di mental, di jiwa. Kalau dari saya, kenapa sih orang bisa sebegitu inginnya gitu ya, penasaran dengan kehidupan tuh kenapa ya? Biasanya kenapa? Kadang basa-basi ya, atau ada bisa kita ganti dengan sesuatu yang lebih positif. Dia care, kasih, dia itu ungkapan kasih sayang, kepedulian. Meski tidak semua ungkapan orang itu harus jadi bahan pertimbangan, karena kalau begitu capek. Kayak Lukman dengan anaknya, naik ya salah, dua-duanya salah, turun ayahnya anak yang naik salah ya, yang naik turun yang bapaknya anaknya ini juga salah ya, anaknya yang naik bapaknya turun juga salah, capek. Tetapi bisa kita siasati agar hidup kita lebih bahagia tanpa beban. Meski ini butuh latihan, memang tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi ini butuh latihan dan insya Allah Allah dimampukan. Anggap setiap ungkapan, omongan, perkataan orang yang kita anggap sebagai hal yang negatif itu jadi positif, biar kita lebih bahagia. Karena pada dasarnya di diri kita sudah ada nilai. Dah tuh gimana tuh dah, takdir Allah nggak akan ada yang bisa memaksakan. Kayak saya gini, Allah takdirkan pernikahan 23 tahun, saya anaknya cuma satu, baru satu, usia 17 tahun. Tahu-tahu ungkapan orang ke saya, di Sunda ya, ini di Bandung, bisa ngan hiji cenah budak teh bisa itu ya, cuman satu anaknya katanya gitu. Mania tuh kata tetegian cari apa di kafe ya dan lain sebagainya. Orang lain tidak tahu, saya butuh berjilid-jilid itu kalau saya ceritakan bagaimana ikhtiar saya untuk mendapatkan keturunan. Tapi apa itu perlu? Penting? Gak usah. Saya sadari di diri, saya bentuk nilai di diri. Kalau Allah takdirkan, ya pasti Allah permudah. Tapi kalau belum Allah takdirkan, apapun yang kita ingin belum bisa terwujud. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 49-50, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawijahum wa yaj'al man yasha'u aqiman. Kalau Allah berkehendak, Allah berikan ke sebuah keluarga. Meski keluarga itu inginnya anaknya laki-laki, Allah berikan perempuan. Kalau Allah berkehendak, Allah karuniakan ke sebuah keluarga pengennya anak perempuan, malah dikasihnya laki-laki. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah berikan tuh dua pasang laki-laki dan perempuan, dan Allah jadikan wa yaj'al man yasha'u aqiman. Kata dokter ini subur. Alhamdulillah, kata dokter saya tidak ada masalah dengan suami. Ada satu ungkapan dokter, salah satu ungkapan dokter yang mengatakan, Bu, Bapak, katanya, kalau berdasarkan medis, ibu dengan bapak itu tidak ada masalah. Cuman barangkali ilmu medis kami belum sampai. Ini yang kemudian kami merefleksi merefleksi diri. Allah belum takdirkan, kita ikhlaskan. Hanya insya Allah mudah-mudahan Allah mampukan kita, kuatkan kita. Yang satu ini jadi jalan kita ke surga. Itu cita-cita saya. Makanya kami berdua di rumah, Ibu. Kami berdua di rumah dengan rela ridho beliau, anak kami yang satu-satunya itu di pesantren kan, sekarang di Cipatan, sedang bergulat dengan hafalan Qur'annya, dengan bahasa Arabnya. Tapi kami ridho, ya Allah, kami ridho. Mudah-mudahan yang bisa jadi jalan kami ke surga. Dengan omongan orang capek. Padahal orang lain tidak tahu seberapa banyak dan seringnya saya konsul ke dokter, bolak-balik ke rumah sakit. Orang lain tidak tahu. Saya hempaskan tuh, saya harus sehat. Bagaimana? Ikhlas. Anggap ungkapan-ungkapan orang lagi sekarang udah guyon aja. Kapan deh ya? Doakan atuh, doain gitu. Saya ingin bahagia. Mental saya ingin sehat. Jadi begitu. Bahagia aja. Sambil kita menunggu berdoa, minta pokoknya cuma satu. Saya selalu ke orang tua, mah doakannya agar saya ridho, saya ikhlas gitu. Nah, orang tua minta doa itu. Insya Allah kalau orang tua sudah mendoakan, orang tua itu kan akan menjadi sosok paling ikhlas di dunia kita, pasti Allah mudahkan kapanpun itu ya, itu. Dan yang kedua dari Ibu Anis dan Teh Fani, mohon maaf saya bilangnya Ibu, barangkali ada dari Persi atau Bu Teteh. Iya. Bangun komunikasi efektif di rumah tangga, di keluarga. Kita punya harapan, cita-cita itu perlu dikomunikasikan dengan anak ya.
Jadilah sahabat terbaik untuk anak. Nah itu dibangunnya itu nggak ujuk-ujuk, nggak instan, harus dari dini ya, sejak. Makanya ini ya saya coba gambarkan ungkapan di Al-Quran nih, kalau dialog pasti ya jawabannya begini, kayak gini nih. Ungkapan misalnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yusuf ketika memanggil ayahnya, berkomunikasi, menciptakan ya kedekatan emosi, panggilnya pasti ya abati, wahai bapakku. Jadi panggilan ke ayah itu bisa abi atau abati. Kalau abi itu dasarnya panggilan tapi kehormatan, hormat karena rasa hormat. Tapi kalau abati, hormat tapi dibarengi dengan kasih sayang. Ini gambaran dari komunikasi efektif sehingga terbangun rasa cinta, kedekatan emosi. Pun Luqman, lihat ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunai. Bunai dipanggilnya tidak yabni, wahai anakku, tapi pakai isim tasghir. Mengapa? Panggilannya itu kalau diterjemah Indonesia wahai anakku, padahal bukan begitu. Wahai anakku tersayang. Karena di keluarga harus dibangun ya komunikasi efektif itu. Komunikasi apa efektif itu? Komunikasi yang bisa menimbulkan asar positif ke anak. Ibu mau menanamkan nilai-nilai ke anak, gak bisa ujuk-ujuk, itu harus dibangun. Gimana? Itu berarti saya terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam pendidikan anak. Bangun dulu kedekatan, rubah mindset berpikirnya. Nah, kayak tadi ibu ingin menanamkan, nggak boleh gitu. Kita nggak tahu kapan jodoh datang. Ya, kita tanamkan. Anda kan sekarang. Nah ini mohon maaf, jangan tabu berbicara tentang seks ke anak. Anak kalau sudah, apalagi nanti nyambung dengan Teh Fani ya. Kalau anak sudah baligh, ya ajak ia berbicara dari hati ke hati. Ini ya, yang los. Dengan orang tua tidak terbuka karena takut. Kenapa? Belum apa-apa. Itu, nah itu komunikasi gak efektif. Jadi mau curhat nggak jadi. Anak itu dia mau ngomong masalah dengan misalnya dia punya gebetan nih, punya. Kalau saya prinsip saya sih di rumah tangga saya dan ke anak saya nggak boleh saya pacaran ke anak saya. Cuman kalau ada kebetulan anak kita ya yang kebetulan mengalami fase itu, dia mau curhat, itulah wasilah kita, kesempatan kita masuk tuh nilai-nilai akhlak. Buat apa deh? Jadi bukan ujuk-ujuk, kita mah volume suaranya udah beda. Jadi kan anak belum curhat udah berhenti, nggak mau nggak jadi si mama itu aja. Mama apa? Mau aku curhat? Ya nggak jadi curhatnya. Tanya ke anak dan nggak tabu. Ade maaf, Ade udah ihtilam belum? Udah mimpi basah belum? Dek, nih kalau udah gini Ade harus gini, kakak harus gini. Dengan perempuan sama udah balik, nanti harus cucikan, hati-hati, jaga, bersihkan, itu bagian ini. Itu obrolan intimate seperti itu penting. Kadang kita los di keluarga Islam itu sehingga dengan gurunya di sekolah enggak, di keluarga pun dia tidak mendapatkan itu, akhirnya mohon maaf, na'udzubillah, na'udzubillah, dia terjebak dalam pergaulan bebas ya, di luaran sana. Karena ininya dia tidak dapat tampungan ilmu itu. Harus masuk kita sebagai orang tua. Kamu kalau usia gini, harus gini. Itu bertahap. Nanti lama-lama kenalkan. Rasulullah itu mengajarkan untuk menikah. Baru tuh nanti masuk obrolannya. Kalau sudah ada kedekatan hati kita dengan anak, ya insya Allah mau nasihat apapun yang kita sampaikan pasti masuk. Asal dapat tuh hatinya. Karena kalau ini ya, kita suka kadang losnya gini, karena memang sejak awal kita tidak membangun kebersamaan dengan anak, baru dengan anak. Beda ya, dengan bersama. Kalau dengan kita satu rumah ketemu, tapi hidupnya masing-masing di dunia lain. Apalagi sekarang dunia gadget. Ibunya sibuk dengan gadget, anaknya sibuk dengan gadget. Satu rumah, cuman beda aja dunianya. Ya, jadi nggak ada kedekatan di hati. Dia dapat ilmu dari mana? Dari YouTube yang na'udzubillah min dzalik, inputnya juga kurang baik. Ya, dari media sosial pun kurang baik. Kita nggak masuk. Dari kita ya keilmuannya, tindakan agar dia terjauh dari tindakan-tindakan preventifnya, agar dia terjauh dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, kita belum bisa bersama anak. Gimana bersama? Meski nggak mungkin ya orang tua tuh 24 jam selalu bersama anak. Tapi harus ada waktu yang berkualitas. Ngobrol, kamu apa di sekolah gimana? Kak, teh, ya kakak. Coba ngobrol, jadi teman yang baik. Ini masalah yang tadi, insya Allah bisa jadi solusi terbaik. Insya Allah. Ini yang saya coba bangun dengan anak.
sejak ya masih usia kecil ya, saya coba bangun itu. Sampai nanti sudah balik ihtilam, dia harus tahu apa yang harus dia lakukan, ini harus dihindari, tundukkan pandangan. Sudah dilatih mulai dia 7-10 tahun sudah dilatih tidak boleh ke kamar tanpa mengetuk pintu pun. Saya menghargai privasi anak saya. Umi tidak akan masuk ke kamar AA pun tanpa mengetuk pintu. Tidak boleh kita pun melabrak itu. Begitu. Jadi ada kepercayaan antara kita orang tua juga dengan anak. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, ya bisa jadikan yang ilmu yang bermanfaat. Boleh silakan. Khusus. Tadi kan kalau memanggil ayah, terus kalau memanggil anak ya Bu Naya. Saya mau nanya kalau manggil suami bagaimana ya? Pakai tersayangnya? Ya Habibi. Nanti mau dipraktekin. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah di pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah banyak sekali belajar ya, dan melihat antusias dari para peserta sangat luar biasa ya. Bahkan yang bertanya ini sangat bervariasi ya, dari yang generasi Z sampai mungkin agak meningkat gitu ya. Alhamdulillah senang sekali banyak belajar dari Teh Dian. Insya Allah outputnya dari sini buat kita, buat saya dan juga teman-teman semua di sini mendapatkan ilmu, outcome-nya mendapatkan jodoh. Ya, itu output dan juga outcome di pagi hari ini ya. Siap, iya. Makanya biar makin lengkap gitu ya, nanti jangan kemana-mana, emang harus tetap di sini ya untuk belajar aku, kamu, kau dan kau ya sama Ustaz Ahmad gitu ya, luar biasa. Oke, untuk menutup sesi diskusi kita di pagi hari ini, saya juga nggak mau kalah. Kalau tadi pada ada pantun, saya juga ada pantun ya. Bangun pagi hirup udara, burung berkicau riung menyapa. Nikah itu ibadah mulia, bawa berkah dan ridhonya. Terima kasih. Sebelum kembali ada cenderamata yang akan diberikan oleh Teh Rahmi kepada Teh Rahmi. Oh ya, boleh dibantu sama Teh Elma.